Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam teman-teman serta Ibu Sora. Perkenalkan, saya Rizky Pratama dengan NIM 123400061 dari kelas Propagasi Gelombang Radio RA, Prodi Teknik Telekomunikasi. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis propagasi gelombang radio. Oke, pertama itu kita akan membahas perbedaan GW, SW, dan LOS, di mana untuk GW sendiri itu merupakan ground wave. Prinsipnya ground wave, prinsip perambatannya gelombang radio merambat mengikuti permukaan bumi. Untuk frekuensi kerja ground wave tersendiri itu dia bekerja pada frekuensi rendah atau low frekuensi sampai medium frekuensi sekitar 30 kHz sampai dengan 3 MHz. Untuk karakteristik ground wave itu pertama dapat menjangkau jarak jauh. Yang kedua tidak memerlukan garis pandang langsung, dan yang ketiga itu dipengaruhi oleh konduktivitas tanah. Di gambar sebelah kanan ini terdapat gambar perambatan ground wave dari transmitter sampai ke receiver. Nah, ini dia mengikuti permukaan bumi dan juga dia dipengaruhi oleh konduktivitas bumi. Nah, untuk penerapannya, drone wave itu digunakan pada navigasi jarak jauh, komunikasi kapal selam, radio maritim. Jadi bisa kita simpulkan ground wave ini tuh penerapannya itu cocok untuk navigasi jarak jauh. Lalu yang kedua ada skywave. Skywave merupakan gelombang yang dipantulkan oleh lapisan ionosfer dan kembali ke bumi. Untuk frekuensi kerjanya, biasanya skywave bekerja pada frekuensi high frekuensi, di mana high frekuensi itu 3 sampai 30 MHz. Untuk karakteristik utamanya, yang pertama itu skywave dapat menjangkau ribuan kilometer. Yang kedua, skywave dipengaruhi oleh ionosfer dan aktivitas matahari. Untuk penerapannya, skywave itu digunakan pada radio komunikasi jarak jauh dan komunikasi militer serta penerbangan. Pada gambar di sini, ini terdapat cara perambatan skywave secara singkatnya. Jadi transmitter dan di sini ada receiver. Di sini ada permukaan bumi serta di sini ada ionosfer. Jadi sinyal dari transmitter di uplink ke ionosfer, lalu dipantulkan lagi ke bumi dan dipantulkan lagi ke ionosfer. Hal ini terjadi berkali-kali sampai sinyal atau paket itu sampai ke receiver atau penerima. Lalu yang ketiga itu ada line of sight. Line of sight atau loss itu merambat lurus dari pemancar ke penerima tanpa hambatan. Jadi berbeda dengan yang skywave. Kalau skywave itu dia harus dipantulkan oleh ionosfer. Untuk line of sight atau loss ini dia tidak ada hambatan, tidak ada dipantulkan juga. Jadi dia langsung lurus ke antara dari transmitter ke receiver. Untuk frekuensi kerjanya itu dia bekerja pada VHF atau very high frequency dan UHF atau ultra high frequency, dan juga dia bisa sampai ke gelombang mikro. Lalu untuk karakteristik utamanya, line of sight itu membutuhkan jalur bebas hambatan serta jarak terbatas oleh kelengkungan bumi. Jadi dia untuk menggunakan line of sight ini kita harus mempunyai jalur yang kosong atau bebas hambatan, karena jika terdapat hambatan itu dapat mengganggu proses terjadinya perambatan pada line of sight. Dan untuk kekurangan itu dia terbatas oleh kelengkungan bumi, jadi dia tidak bisa, dan dia berbeda dengan ground wave. Untuk penerapannya itu line of sight itu diterapkan pada wifi, komunikasi seluler, serta microwave
link. Nah, di sini line of sight itu prosesnya seperti ini. Ini ada transmit antena dan receiver antena. Di sini ada signal propagasi, di mana dari transmitter ke receiver itu langsung lurus, tidak ada hambatan ataupun lengkungan. Nah, biasanya pada 3G dia menggunakan frekuensi itu 900 MHz atau 0,9 GHz. Pada 4G itu 1800 MHz atau 1,8 GHz, serta pada 3G itu 2300 MHz atau 2,3 GHz. Lalu yang kedua, kita akan membahas adanya perbedaan model propagasi klasik dan modern. Jadi model propagasi klasik itu di mana model propagasi modern menggunakan pendekatan lebih kompleks dan realistis dengan mempertimbangkan banyak faktor seperti gedung, pepohonan, kendaraan, serta karakteristik lingkungan. Model ini sering menggunakan data pengukuran, simulasi komputer, dan statistik. Untuk karakteristik propagasi klasik itu menggunakan rumus matematis sederhana, lingkungan dianggap homogen dan ideal. Contoh modelnya itu model free space propagation atau ruang bebas. Lalu ada model two-ray ground reflection atau pantulan tanah. Nah, oke. Untuk penerapannya, sistem komunikasi modern itu digunakan pada jaringan 4G, 5G, dan teknologi masa depan atau beyond 5G, terutama di lingkungan perkotaan padat, indoor, dan area dengan banyak hambatan. Nah, ini untuk ini salah penamaan. Jadi sebelumnya itu propagasi modern dan di sini itu propagasi klasik. Jadi untuk konsep dasar propagasi klasik itu, model propagasi klasik menggunakan pendekatan teori dasar gelombang elektromagnetik dan perhitungan matematis sederhana untuk memperkirakan pelemahan sinyal saat merambat dari pemancar ke penerima. Model ini biasanya mengasumsikan lingkungan yang ideal atau sederhana. Untuk karakteristik propagasi klasik itu, yang pertama menggunakan simulasi komputer dan data pengukuran. Lalu yang kedua itu memperhitungkan multi-patch fading dan interferensi. Untuk contoh model pada propagasi klasik itu, pertama itu model Okumura-Hata, lalu ada model COS 231-Hata, dan model 3GPP channel model yang digunakan pada sistem 5G. Untuk penerapan model propagasi klasik itu, dia digunakan pada komunikasi radio konvensional seperti siaran radio, televisi, dan komunikasi jarak jauh dengan kondisi lingkungan yang relatif terbuka. Jadi bisa kita bandingkan serta kita bedakan tentang perbedaan model propagasi antara yang klasik dan modern. Sudah sangat terlihat jelas pada bagian penerapannya. Kalau untuk propagasi model modern itu dia digunakan pada jaringan seluler, 4G, 5G, dan teknologi masa depan. Nah, dan dia juga bisa digunakan pada area banyak hambatan. Lalu kalau pada model klasik itu dia digunakan pada radio, siaran radio, televisi, komunikasi jarak jauh, dan lingkungan yang terbuka. Nah, lalu di sini ada perbedaan makrosel, mikrosel, dan pikosel. Yang pertama ada makrosel. Jadi makrosel ini tuh merupakan area yang digunakan untuk cakupan yang sangat luas atau wide coverage. Untuk luas cakupannya sendiri itu sekitar 1-20 km dengan daya pemancar yang sangat tinggi. Makrosel ini cocok digunakan pada area outdoor seperti kota besar, jalan raya, serta daerah pedesaan. Untuk contoh penggunaan makrosel sendiri itu menara BTS utama yang melayani jaringan seluler pada wilayah luas. Di gambar ini terdapat contoh
penggunaan makrosel. Lalu yang kedua ada mikrosel. Berbeda dengan makrosel, luas cakupan area mikrosel itu lebih kecil dibandingkan makrosel, sekitar 200 meter sampai 2 km. Daya pemancar pada mikrosel itu dia lumayan sedang dibandingkan dengan makrosel. Untuk area penerapannya, dia digunakan pada area perkotaan padat atau urban dengan banyak gedung. Seperti pada gambar di sini, mikrosel cocok digunakan pada urban coverage, yang dimana seperti kota-kota yang memiliki banyak gedung, perkantoran ataupun bangunan-bangunan yang lainnya. Nah, ini ada contoh penggunaannya, itu mikrosel digunakan di pusat kota untuk meningkatkan kapasitas jaringan. Yang ketiga ada picosel. Dibandingkan dengan makro dan mikro, picosel ini lebih kecil dengan luas cakupannya itu sekitar 10 sampai 200 meter dengan daya pemancar yang rendah, dan picosel sendiri itu biasa digunakan pada area indoor seperti kantor, mall, bandara, dan bisa juga digunakan untuk laboratorium, kelas maupun di rumah ya. Nah, untuk contoh penggunaan itu, picosel dapat digunakan untuk memperkuat sinyal di dalam gedung. Seperti pada gambar di sini, picosel digunakan itu pada bagian ruangan di dalam gedung, dan dia itu indoor coverage. Lalu setelah kita membahas tadi perbedaan ground wave, sky wave, dan LOS, dan kita juga mengetahui model propagasi klasik serta modern, dan tadi juga kita sudah menjelaskan tentang perbedaan makrosel, mikrosel, dan picosel. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu propagation on single floor. Nah, jadi propagation on single floor adalah model propagasi ketika transmitter dan receiver berada pada lantai yang sama dalam gedung. Jadi dapat disimpulkan propagation on single floor itu terdapat suatu transmitter dan suatu receiver yang berada pada satu lantai atau satu bangunan yang sama. Untuk karakteristik propagation on single floor itu, pertama itu dia dominant line of sight atau DLOS. Lalu itu dia dipengaruhi oleh objek lantai dan plafon, dan terjadi refleksi dan multipatch. Jadi propagation on single floor ini atau propagasi di satu lantai itu dia sangat dipengaruhi oleh objek seperti meja, kursi, dan dinding, karena dapat menghalangi zona Fresnel sehingga menyebabkan redaman sinyal. Nah, jadi kalau kita menggunakan jenis propagasi ini dan dalam bangunan itu kita memiliki banyak objek seperti meja, kursi, dan dinding, itu dapat menghalangi zona Fresnel. Lalu ada mekanisme propagasi. Jadi untuk mekanisme propagasi indoor itu, yang pertama ada line of sight atau loss, yang kedua ada reflection, yang ketiga ada diffraction, yang keempat scattering, dan yang kelima itu multipatch. Untuk multipatch sendiri itu dia dapat terjadi karena sinyal dipantulkan oleh dinding, plafon, lantai, dan furnitur yang mengakibatkan terjadinya interferensi sinyal. Nah, untuk persamaan path loss indoor, di sini saya terdapat model atau persamaan untuk path loss indoor, yang dimana PL D dengan PL D0 plus 10 N log 10 kali D per D0 plus LW, yang dimana untuk PL D merupakan path loss total dan N itu path loss eksponen serta LW loss akibat dinding. Di sini juga terdapat persamaan jika pada model path loss indoor itu terdapat beberapa dinding. Dengan persamaan itu PL total sama dengan PL plus NW kali LW. Nah, untuk parameter model sendiri, untuk parameter model yang digunakan pada single propagation on single floor itu, pertama itu ada frekuensi.
dia menggunakan frekuensi WLAN 2,4 GHz sampai 5 GHz. Yang kedua itu parameternya ada jarak transmitter dan receiver. Parameter ketiga ada jumlah dinding. Yang keempat ada material bangunan seperti beton, kaca, kayu, dan yang kelima ada pet loss eksponen. Nah, semua parameter yang disebutkan ada 5 ini tuh dia sangat mempengaruhi untuk menentukan kekuatan sinyal indoor. Jadi jika parameter 5 parameter ini tidak bisa dicapai, itu untuk sinyal indoor bisa disebut jelek ataupun tidak bagus. Nah, di sini saya terdapat grafik pet loss terhadap jumlah lantai. Bisa kita lihat pada gambar 3.8. Di sini kita terdapat 3 jalur propagasi sinyal. Bisa kita lihat ini terdapat 2 kondisi yang ditunjukkan. Yang pertama itu ada total power without reflection, yang dimana total power without itu menunjukkan daya sinyal jika tidak ada pantulan. Yang kedua itu ada total power with reflection. Total power with reflection ini maksudnya menunjukkan daya sinyal ketika pantulan dari lingkungan diperhitungkan. Nah, di sini ada sumbu pet loss dB dan number of floors. Nah, bisa kita lihat pada grafik itu terdapat hubungan antara sumbu Y pet loss yaitu besarnya redaman sinyal dan sumbu X number of floor yaitu jumlah lantai bangunan. Jadi di sini ada jumlah lantai bangunan 5, 10, 15, 20, 25. Untuk redamannya atau pet lossnya itu ada min 50, min 60, min 70 sampai min 120. Nah, setelah kita lihat pada grafik ini tuh terdapat beberapa jalur propagasi sinyal. Yang pertama itu ada pet 0. Nah, pada pet 0 itu tuh jalur langsung direct patch dari transmitter ke receiver. Nah, jadi jalur itu langsung dia. Kalau untuk pet 1 dan 2, dia jalur sinyal yang mengalami pantulan reflection dari permukaan bangunan. Dan jalur yang ketiga itu ada patch 3 atau patch 3, jalur propagasi tambahan yang muncul karena efek difraksi atau pantulan tambahan. Ini. Nah, berdasarkan grafik yang tadi sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa grafik ini semakin banyak lantai, maka pet loss semakin besar, yang artinya sinyal menjadi semakin lemah. Jadi semakin tinggi lantai yang digunakan pada propagation single of floor itu sangat mempengaruhi kekuatan sinyal. Variation on pet loss with number on floor. Here floor height is 4 meter, build width is 30 meter, distance to adjacent building is 30 meter, and frequency in 900 MHz. Oke, selanjutnya ada gambar lagi di sini tentang propagasi pada satu lantai. Jadi pada gambar 13.9 ini terdapat propagasi between antennas on single floor. Nah, pada gambar ini terdapat komponen-komponen. Yang pertama itu antena transmitter di satu sisi ruangan dan antena receiver di satu sisi ruangan. Jadi terdapat 2 antena transmitter dan receiver, serta terdapat Fresnel zone yang digambarkan dengan bentuk oval di tengah jalur sinyal. Nih, dan objek ruangan seperti meja, kursi manusia. Jadi ada transmitter, ada receiver. Di sini ada objek-objek seperti meja, kursi, dinding, dan ini ada Fresnel zone. Nah, berdasarkan gambar ini dapat saya jelaskan, ketika transmitter dan receiver berada pada satu lantai yang sama, line of sight atau loss menjadi jalur propagasi utama. Namun, objek di lantai dan plafon dapat menghalangi zona Fresnel. Hambatan tersebut menyebabkan difraksi, refleksi, serta redaman tambahan. Akibat hambatan tersebut, sinyal dapat menjadi
dan menyebabkan pet loss eksponen meningkat serta kekuatan sinyal turun lebih cepat terhadap jarak. Pada lingkungan indoor sendiri, nilai pet loss eksponen bahkan dapat mencapai 8 hingga 10, yang berarti sinyal melemah sangat cepat. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari single propagation on single floor itu, kelebihannya pertama itu cocok untuk desain jaringan indoor, yang kedua itu dapat memprediksi jangkauan WiFi, yang ketiga itu relatif sederhana, dan kekurangannya itu tidak mempertimbangkan semua objek ruangan, yang kedua akurasi bergantung pada parameter, dan yang terakhir itu sulit digunakan untuk bangunan kompleks. Nah, setelah kita membahas tentang tadi single propagation on single floor, mekanisme, persamaan, parameter, contoh grafik, contoh gambar, dan kelebihan kekurangan, di sini saya terdapat satu contoh soal di mana soal ini berkaitan dengan propagation on single floor. Soal pertama itu, pada sebuah sistem komunikasi nirkabel dalam gedung, diketahui pet loss pada jarak frekuensi PL D0 sebesar 40 dB dengan pet loss eksponen N sama dengan 3. Sebuah penerima berada pada jarak 15 meter dari pemancar. Di antara pemancar dan penerima terdapat dua dinding, di mana setiap dinding memberikan redaman 5 dB. Nah, setelah kita membaca soal, dapat kita ketahui PL D0 itu 40 dB, N-nya itu 3, lalu penerimanya itu D atau penerimanya itu di 15 meter, LW-nya redaman dinding itu ada 5 dB, dan terdapat dua dinding di antara pemancar. Nah, bisa kita selesaikan untuk mencari nilai pet loss-nya. Jadi nilai pet loss-nya itu seperti yang tadi saya sampaikan, dimana PLD sama dengan PL D0 plus 10 N log 10 D per D0 plus LW. Nah, jadi di sini kita masukkan saja PL sama dengan 40 PL D0 ditambah 10 kali N log 10 kali 15, dimana N itu 3 dan D nya itu 15, jadi 4 tambah 10 kali 3 log 10 kali 15 sama dengan 40 tambah 10 kali 3 30 log 10 15 itu ada 1,176. Lalu kita tambahkan 40 tambah 30 dikali 1,176 yang menghasilkan itu 75,28 dB. Setelah kita mengetahui nilai PL-nya, pet loss-nya, di sini terdapat dua dinding di antara pemancar dan penerima. Kita masukkan rumusnya sesuai dengan yang sudah saya berikan tadi, yaitu PL total sama dengan PL plus NW kali LW. Nah, ini PL total sama dengan 75,28 dB ditambah 2 dikali 5. Kenapa 2 dikali 5? Jadi ini terdapat dua dinding, yang dimana masing-masing dinding itu memberikan redaman 5 dB. Jadi 2 dikali 5 75,28 ditambah 2 kali 5 10, berarti 85,28 dB. Jadi setelah kita mengetahui contoh soal ini, dapat kita simpulkan bahwa nilai pet loss pada antena yang memiliki dua dinding diantaranya itu mendapatkan nilai sebesar 85,28 dB. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan pada penjelasan saya kali ini.
Tadi kita sudah membahas tentang apa itu ground wave, sky wave, serta land of sight. Lalu juga kita membahas tentang model propagasi klasik dan propagasi modern. Dan ketiga juga kita membahas tentang apa itu makrosel, mikrosel, dan pikosel, serta penerapannya bagaimana. Dan terakhir juga kita membahas tentang propagation on single floor atau propagasi pada satu lantai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah penyebutan atau terdapat kesalahan kata dari saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.